Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Arjuna LH Judemah Robot Live. Di video kali ini saya ingin gerbek seorang ustadz, ketua DPW Juleha Jawa Barat. Rumahnya ini di kawasan Nagrog ya. Ini saya sudah berada di gangnya. Ini kayaknya masjid ya guys. Nah lihat ya, ini masjid. Nah, oke. Oh ini ada anak-anaknya. Ada anak-anaknya. Kita bertanya guys. Ustadz Yusuf. Rumah Ustadz Yusuf yang mana nih? Yang ini ya, kita kesini ya. Ada nggak orangnya guys? Ini rumahnya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuju naon ya? Santan-santan. Bagian beberes. Banyak orderan ya. Alhamdulillah kondisi dapur tiap hari ya gini, acak-acakan, beresan, besok nak acak-acakan. Masya Allah guys, kalau kalian bisa mencium aromanya di sini, aromanya nih kebuli banget, Arab. Dan di belakang saya nih, Masya Allah. Seperti dari saya sampaikan, beliau ini ketua DPW Jawa Barat masih ya? Jawa Barat. Jadi para bot penyembelihannya luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol guys. Ayo guys. Nuju naon Ustaz, sore-sore. Ini saya masak. Sambil masak ya. Masya Allah Ustaz. Ayo kita ngobrol-ngobrol aja nih. Nah beliau ini guys ketua DPW Juleha Jawa Barat. Jadi syiar sembelih halal, juru sembelih halal. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi semenjak berdirinya komunitas Juleha ini, semakin banyak juru sembelih muda yang pada mulanya didominasi oleh orang tua karena penyembelihan kurban khususnya karena bernilai ibadah biasanya diserahkan kepada imam-imam masjid. Nah, biasanya imam-imam masjid itu sudah sepuh ya. Kemudian juga terkadang perlengkapannya juga seadanya. Sehingga seringkali mungkin teman-teman menemukan video-video yang aduh, kasihan banget nih hewannya. Nah, oleh karena itu dengan adanya komunitas Juleha ini mengedukasi ya kaum muslimin, orang-orang yang masih muda untuk dapat menyembelih secara syar'i dan ihsan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Oke, kita pakai ini saja nih biar dekat. Nah, begini jelas enggak nih? Wah jelas. Ustaz, Juleha itu sudah berapa tahun tadi? Sebetulnya secara existing Juleha itu dari 2014, tapi komunitasnya baru berdiri 2016. Jadi exactly sih kalau secara komunitas 5 tahun. 5 tahun, alhamdulillah. Sudah nasional ya? Nasional, Badan Hukum Perkumpulan kita nasional sebenarnya. Dari nasional itu sekarang sudah ada 19 DPW dan 1 DPW itu untuk Jawa Barat ya khususnya. Dari 27 kota kabupaten teh tinggal 5 lagi yang belum terbentuk pengurus. 5 lagi. Kalau Bandung Raya ya? Bandung Raya sekarang Bandung Barat sudah berdiri sendiri. Oh bisa ya Bandung bisa. Barat. Jadi Bandung Raya itu tinggal kota, Cimahi sama kabupaten. Oke. Terus ke Priangan Timur, Ciamis, Tasik, Cirebon sudah, Tasik sudah, Ciamis sudah. Yang belum Banjar. Banjar, Pangandaran, Indramayu, Majalengka sudah, Cianjur sama Sumedang yang belum. Ya, semoga semakin dikenal dengan mungkin video ini diupload di vlog saya, semakin dikenal ya. Ustaz, banyak suka ditanyain nih beberapa komen di video-video sebelumnya yang saya syarat juru sembelih itu apa Ustaz? Sebetulnya kenapa muncul juru sembelih halal? Karena kan awalnya itu para penyembelih itu diistilahkan jagal kan? Jagal ya.
ketika mendengar jagal, maka citra diri jagal itu biasanya orang yang sangar, kemudian kurang bersih, pakaiannya seadanya, pakai sepatu buat bawa pisau gitu. Pisau kadang cuma dikosang-sang gitu. Betul, menakutkan dan tidak tidak nyaman lah. Padahal profesi jagal itu dia yang menentukan hewan yang disembelih tadinya halal tetap halal untuk dikonsumsi. Karena apa? Titik krusial dari kehalalan hewan sembelihan itu adalah pada saat penyembelihan. Sehingga tahun 2012 mulai ada diskusi, kemudian FGD mengenai hal ini, bagaimana citra diri jagal ini kemudian terangkat dan memang diposisikan sebagai profesi yang memang layak gitu. Karena dulu para juru sembelih, para kiai, para ustadz dihormati betul, tapi untuk hariannya enggak. Nah, makanya lahirlah istilah juleha. Juleha kemudian di 2014 dijadikan SKKNI, 13 SKKNI, ada 13 kompetensi seorang juru sembelih halal. Dan itu dilatih, yang tadinya jagal harian dilatih untuk menjadi juleha. Yang penyembelih tahunan pun sama dilatih jadi juleha. Secara umum sebetulnya juleha itu ada 5 syarat. Pertama, dia seorang muslim, dan ini mutlak. Jadi kalau misalkan ada orang yang pandai nyembelih tapi dia bukan muslim, maka tidak menjadi halal. Gitu. Walaupun misalkan dia tuh jago dalam menyembelihnya, karena dia bukan seorang muslim, ini tidak menjadi sembelihannya halal. Dan ini diakui secara internasional. Sehingga kalau Australia, kemudian New Zealand, Jepang yang ingin mengekspor daging sembelihannya yang masuk ke negeri muslim, itu syarat mutlaknya adalah julehanya seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dia berakal sehat. Artinya bukan orang yang sakit, bukan orang yang gila, bukan orang yang kesurupan, orang yang jasmani dan rohani. Betul. Jadi ketika menyembelih itu betul-betul dalam kondisi sadar bahwa ini hewan disembelih dengan diniat. Karena salah satu syarat dari sembelihan yang halal itu harus diniatkan memang hewan disembelih buat dimakan atau disengaja disembelihnya, bukan penyembelihan yang tidak disengaja gitu. Kemudian yang ketiga, dia jelas kelaminnya. Jadi seorang juru sembelih itu harus tegas apa dia seorang laki-laki atau perempuan. Jadi kalau perempuan tapi boleh berarti? Boleh. Ini jelas perempuan beneran. Boleh. Bukan jadi-jadian. Bukan jadi-jadian. jadi kalau misalkan orangnya setengah-setengah, awente lelakinya tekaci jadi juleha. Tekaci guys. Yang keempat tentu dalam kondisi ya sudah balik atau tamyiz. Jadi dalam beberapa kaidah fikih, anak yang sudah bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, mana pisau, mana bukan, itu boleh menyembelih. Tapi kalau belum tamyiz, walaupun dia misalkan seorang hafiz Quran, tapi usianya belum tamyiz atau baligh lah yang paling amannya itu, maka belum jadi seorang juru sembelih. Dan yang terakhir, ini yang mungkin pembinaannya akan terus. Seorang juleha itu harus orang yang tidak meninggalkan sholat. Nah, ini paling penting guys. Muslim tadi yang utama, yang pertama, tapi juga muslim yang taat berarti tadi ya. Gitu, luar biasa sekali. Nah, nanti akan menarik ketika nanti kita akan membahas alat-alatnya, karena nih Ustadz Yusuf nih koleksinya banyak banget guys. Kalau untuk standar penyembelihan, misalnya bilahnya ini ada standar khusus nggak ketajamannya, dari ketajamannya? Sebetulnya standar yang paling disepakati secara kompetensi ya, bahwanya bukan buat sembelih, karena kekokohannya itu biasanya dipakai untuk chopper. Oh, puskaf ya. Cuman kemarin karena saya praktisi, jadi saya cuma butuh buat sembelih, akhirnya dibikinlah pisau sembelih dengan panjang 23 cm. Biasanya maker ini spesialis, dia bikin pedang atau golok panjang. Itu dengan ketajaman, memang ketajaman sembelih. Nah, kemarin minta karena saya pengguna yang pendek, dibikinnya yang pendek. Cantik sekali tadi itu. Anti karat nggak sih kalau bahan begini? Kalau isodur itu termasuk bukan anti ya, tapi susah berkarat. Susah berkarat. Kalau
karat ada tapi sangat-sangat kecil. Beda kalau dengan stainless kan. Ya, Stainless tuh stainless. pasti tidak akan berkarat. Betul. Kalau baja kan kadang-kadang habis pamer begini pegang-pegang garam-garam tangan ini suka membuat bekas ya kayak gitu, jadi ada karat nanti. Tes ketajaman slice kertas yang bisa. Ini kemarin penggunaan cukup banyak, jadi belum diasah lagi. Belum diasah lagi, jadi ini habis dipergunakan ya guys ya? Jadi kalau bahan-bahan yang susah berkarat itu